Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pendeta Januaria Simpan, dalam Renungan Malam edisi hari Rabu, tanggal 4 Juni tahun 2025. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini, sesuai dengan Nas Almanak GKE, terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel pasal 3, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Dan pada saat ini saya tidak membaca secara keseluruhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca secara mandiri di rumah masing-masing. Saat ini saya hanya akan membacakan bagian nas yang menjadi inti atau pokok perenungan, yaitu Yehezkiel pasal 3 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya mengangkat tema, yaitu penjaga bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat saudara kita melakukan kesalahan? Kita ingin menegurnya, namun kita ragu atau enggan. Jangan-jangan ketika kita menegurnya, dia tidak terima atau malah justru marah dan membenci kita akibat teguran yang kita berikan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang tentunya tidak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Tetapi tidak semua kesalahan atau dosa dapat disadari. Oleh karena itu, terkadang kita membutuhkan bantuan orang lain untuk melihat kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Pun juga begitu halnya dengan sesama kita. Terkadang juga sesama kita membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar, termasuk kita, untuk membantu mereka menyadari atas setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka tidak sadari. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi, menegur memang bukanlah perkara yang mudah. Kadang kita khawatir terhadap respon orang yang kita berikan teguran tersebut. Bagaimana responnya setelah kita menegurnya? Apakah mereka akan menerimanya atau justru malah membenci kita? Nah, saudara-saudari, apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini? Mari kita belajar dan kita melihat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21 memberikan pesan yang kuat tentang tanggung jawab seorang nabi dan pentingnya peringatan terhadap dosa. Berikut ada beberapa poin yang dapat kita renungkan dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 16 hingga ayat 21 ini. Yang pertama, saudara-saudari, dalam ayat yang ke-17, tanggung jawab kita dalam memberi peringatan atau teguran. Dalam bagian ayat 17, Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel. Ini mengingatkan kita juga bahwa setiap orang percaya juga memiliki tanggung jawab untuk memperingatkan sesama tentang bahaya dan akibat dari dosa. Kita dipanggil untuk berbicara tentang kebenaran, meskipun resikonya besar. Yang kedua, pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Yehezkiel diingatkan
untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikannya kepada orang-orang pada masa itu. Nah, pada zaman sekarang ini juga kita perlu peka terhadap suara Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu melewati firman Tuhan yang kita dengarkan, melalui doa dan pembacaan firman Tuhan di dalam Alkitab. Melewati semua itu, kita akan dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, kita melihat ada konsekuensi dari ketidakpedulian. Ayat 18 menekankan bahwa jika seorang nabi tidak memperingatkan orang yang jahat, maka darah orang itu akan dituntut dari tangan nabi. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari ketidakpedulian terhadap dosa yang dilakukan oleh sesama kita. Kita harus ingat bahwa tindakan kita atau ketidakberanian kita untuk bertindak itu dapat mempengaruhi orang lain. Poin yang keempat, pentingnya pertobatan. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, jika orang yang jahat itu berbalik dari jalannya, ia akan hidup. Ini mengingatkan kita bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat. Kita harus mendorong orang lain juga untuk dapat kembali kepada Tuhan dan memperbaiki jalan hidupnya jika ia telah berbuat salah. Poin yang kelima, kita perhatikan dalam ayat yang ke-21. Dalam bagian firman Tuhan hari ini menekankan pentingnya kesetiaan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan atau bahkan penolakan. Tetapi kita harus tetap setia dalam menyampaikan kebenaran dan kasih Tuhan kepada orang lain. Melalui bagian firman Tuhan hari ini saudara-saudari, kita diajak untuk merenungkan peran kita sebagai orang percaya. Peran kita sebagai penjaga bagi sesama. Mari kita mendengarkan suara Tuhan dan berani menyuarakannya. Berani memperingatkan ketika ada saudara-saudari kita yang melakukan kesalahan atau dosa. Kita diingatkan bahwa setiap tindakan kita itu memiliki dampak. Dan kita dipanggil untuk senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa tujuan kita menegur seseorang bukan untuk menjatuhkannya atau melampiaskan kekesalan kita atas perbuatannya. Tetapi sebaliknya, ketika kita menegur sesama kita yang berbuat salah, itu adalah sebagai bentuk kasih kita. Karena kita begitu mengasihinya dan rindu untuk bersama-sama bertumbuh dalam Kristus. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi penjaga bagi sesama. Tuhan memberkati melewati firman-Nya. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama belajar serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat menjadi penjaga bagi sesama kami. Menegur dengan cara yang benar ketika ada sesama kami yang melakukan kesalahan. Tuhan menolong dan memampukan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.